tentunya kalau kita berbicara masalah pupuk, tentunya ini merupakan satu kebutuhan yang sangat besar untuk saat ini, karena memang kondisi kita di sini adalah kondisi yang merupakan satu usaha yang sementara ini yang sangat peluang penghasilannya cukup besar, karena negara kita merupakan negara agraria. Nah, makanya Biota Group ini masuk dalam konsep ini. Jadi saya langsung masuk ke materi saja. Jadi di sini kita akan masuk ke biota presentasi, di mana gerakan peningkatan produksi pertanian menuju Baitullah. Ini yang mungkin akan kita bahas pada malam hari ini. Kalau berbicara masalah peningkatan produksi, tentunya banyak hal yang kita harus bahas. Yang perlu dulu yang saya akan jelaskan dulu di sini adalah masalah Biota Group. Pada kesempatan ini tentunya mungkin ada beberapa teman-teman juga di sini yang belum pernah mendengarkan presentasi tentang Biota Group, karena yang hadir di sini saya lihat alhamdulillah cukup banyak. Jadi Biota Group itu ada 3 perusahaan, di mana PT Tunas Harmoni Abadi yang didirikan tahun 2007 yang merupakan produsen pupuk organik. Awalnya seperti di situ. Alhamdulillah sekarang dari satu produk sudah menjadi kurang lebih sudah 9 produk sekarang yang kita sudah produksi. Begitu juga dari segi pabrik kita sudah ada 4 tempat produksi. Di dalam produksi kita tentunya sudah cukup banyak dan sudah lengkap sekali tentang produk yang kita miliki sekarang. Dan di tahun 2010 kita juga bangun lagi namanya PT Biota Wisata Tour and Travel, karena kita lihat bahwa salah satu impian petani kita kalau peningkatan produksi, tentunya salah satu impiannya adalah untuk ibadah. Maka kita fasilitasi juga tentang ibadahnya itu dengan mendirikan Biota Wisata. Itu didirikan di 2010. Dan Biota Indonesia Sejahtera kita dirikan di 2017 untuk menggabungkan kedua usaha ini. Alhamdulillah dengan konsep ini perkembangannya cukup bagus selama kurang lebih 7 tahun sampai sekarang ini. Itu tentang Biota Group. Nah, sekarang ini kantor-kantor yang kita sudah punya. Kantor pusat di Jalan Abdullah Sirwan di Makassar. Terus cabang kita ada di Kendari di Jakarta. Dan kita juga ada kantor di Tangerang, Raha, dan Surabaya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah kebutuhan. Jadi kenapa kami masuk di produk pertanian? Karena memang kebutuhan pupuk di Indonesia sangat besar dalam setahun, dan ini merupakan kebutuhan yang sangat bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat kondisi sekarang ini, bisnis yang peluang cukup besar sekarang itu ada 2, yaitu masalah pupuk pertanian, dan yang kedua dari umroh. Maka disitulah kami fokus, karena peluangnya cukup besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita lihat dulu di statistik pupuk dalam 1 tahun kebutuhannya cukup besar. Jadi sebelum masuk ke masalah produk, saya dulu melihat bahwa kebutuhan pupuk di Indonesia sangat besar. Dalam 1 tahun berdasarkan statistik tahun 2024, jumlah lahan persawahan yang produktif yang mana sekitar 7,46 juta hektar ini yang produktif. Nah, belum yang percetakan sawah baru sampai 1 juta hektar itu sementara dicetak tahun ini. Terus yang kedua, kebutuhan
untuk di perkebunan itu kurang lebih 18.200 juta hektar. Nah, kalau ini disatukan berarti sekitar 20 juta hektar. Itu lahan yang produktif yang di Indonesia. Yang tentunya semua adalah menggunakan pupuk. Sehingga kalau kita hitung kebutuhan pupuk dalam 1 tahun, misalkan kebutuhan pupuknya dalam 1 hektar mencapai 2 juta, berarti kebutuhan pupuk 1 kali pemupukan setahun itu kurang lebih 50 triliun rupiah dibutuhkan pupuk. Jadi kalau kita hitung sekali pemupukan berarti 50 juta, kalau dikali 2, misalnya dalam setahun 2 kali pemupukan, maka kebutuhan pupuk di Indonesia itu kurang lebih 100 triliun. Ini salah satu peluang pangsa pasar yang sangat bagus, besar sekali, yang perlu kita tangkap peluangnya, karena uang yang beredar di sini sangat besar. Ini baru 2 kali pemupukan, bagaimana kalau 3 kali? Apalagi kalau kebutuhan pupuknya bisa mencapai sampai 2-3 juta, jadi bisa sampai 200 triliun. Jadi itulah pangsa pasar sebenarnya di pupuk. Makanya banyak sekali orang-orang itu tertarik untuk memasarkan pupuk, karena memang pasar pupuk ini cukup besar. Nah, inilah gambaran tentang kondisi kalau seandainya kita main di pertanian, khususnya di pupuk. Itulah peluang pasar yang ada. Nah, terus kalau melihat juga permasalahan yang terjadi pada saat ini di petani, khususnya di pertanian sekarang, itu ada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Pertama, kerusakan tanah akibat penggunaan kimia yang berlebihan. Kenapa? Karena petani kita selama ini masih banyak menggunakan kimia, sehingga terjadi kerusakan tanah akibat penggunaan kimia yang berlebihan. Ini juga salah satu kendala atau permasalahan yang kita alami. Terus yang kedua, kelangkaan pupuk yang sering terjadi pada saat musim tanam. Ini juga salah satu kendala yang sering dihadapi oleh petani kita. Jadi pada saat penanaman, maka pupuk yang sering terjadi kelangkaan. Dan yang ketiga, kekurangan permodalan petani pada saat mulai penanaman. Ini juga salah satu faktor kenapa petani kita tidak bisa maksimal produksinya, karena permodalannya. Inilah yang perlu kita bahas, karena kita harus juga tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi di petani sekarang ini. Yang keempat, permasalahan hasil produksi pada saat panen. Alhamdulillah sekarang untuk padi dan jagung sudah ada jaminan dari pemerintah dalam hal pemasaran. Maka itu ini sudah bisa kita atasi. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah yang 1, 2, sampai 3 ini. Itu. Nah, hasil pertanian kurang sehat akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Ini juga salah satu faktor kenapa kita harus menggunakan pupuk organik. Karena ini faktor-faktor semua yang terjadi di lapangan. Itulah permasalahan-permasalahan yang pada saat ini di pertanian. Nah, Biota Group hadir untuk memberikan solusinya. Apa solusi yang kita berikan? Pertama, dengan paket teknologi biota yang ramah lingkungan. Ini salah satu solusi yang bisa kita berikan. Terus yang kedua, karena adanya kita tunjukkan adalah program kemitraan. Nah, ini juga salah satu faktor yang bisa membantu petani dalam hal permodalan. Nah, kedua faktor inilah yang ada di biota yang bisa memberikan solusi. Nah, sekarang kita melihat Biota Group. Biota Group itu membangun pertanian organik dengan mempersembahkan paket teknologi ramah lingkungan. Ini paket teknologi ramah lingkungan.
Apa itu keunggulannya paket teknologi ramah lingkungan? Apa keunggulannya? Pertama, ramah lingkungan. Ini yang salah satu mungkin bisa kita sampaikan kepada petani atau yang terjun di pertanian, bahwa apa keunggulannya teknologi biota. Pertama adalah ramah lingkungan. Artinya semua produk yang digunakan itu semua organik, mulai dari pestisidanya, fungisidanya, pupuk dan pupuk yang lainnya. Terus yang kedua, biayanya lebih murah. Artinya begini, kalau seandainya petani menggunakan kimia selama ini, terus kita masukkan paket biota ini, itu bisa menghemat 50% penggunaan kimianya, sehingga petani bisa lebih murah dari segi biaya karena ada penghematan. Terus yang ketiga, produksi yang meningkat. Jadi peningkatan produksi ini kalau memang petani menggunakan sesuai SOP yang kita anjurkan, ini kita ada jaminan peningkatan produksi atau peningkatan produksi. Terus yang keempat adalah mudah dilaksanakan. Kenapa bisa mudah dilaksanakan dalam menggunakan paket teknologi biota? Karena antara pestisida dan pupuknya itu bisa digabung. Jadi sekali penyemprotan dua bisa kita laksanakan, pupuk dengan hama. Begitu juga kalau terserang penyakit, itu bisa satu kali penyemprotan dua bisa dilaksanakan. Artinya petani lebih hemat dari segi biaya. Nah, inilah keunggulan-keunggulan yang ada pada paket teknologi biota. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak ingin menjelaskan kepada petani, menawarkan, ini yang perlu Bapak Ibu yang perlu penekanan awal yang bisa ditawarkan ke empat keunggulan ini, yaitu ramah lingkungan, biaya lebih murah, produksi meningkat, dan mudah dilaksanakan. Ini yang perlu Bapak Ibu penekanannya pada saat penawaran paket biota kepada konsumen. Itu ya. Nah, apa itu paket teknologi biota? Pertama, kita ada pupuk hayati padat. Pupuk hayati padat ini pupuk untuk mengaktifkan unsur-unsur hara tanah. Artinya pupuk yang diberikan kepada tanah sehingga tanah-tanah yang rusak selama ini akibat perilaku kimia bisa teratasi. Terus yang kedua, kita punya ada pupuk organik cair atau POCL. Nah, kalau berbicara masalah pupuk organik cair juga, itu ada berapa jenis pupuk organik? Ada namanya PPC, ada POCL. Kalau PPC, pupuk pelengkap cair. Sedangkan kalau POCL, pupuk organik cair lengkap. Artinya, unsur yang ada dalam pupuk tersebut itu sudah lengkap, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Itu. Terus yang ketiga, pestisida nabati. Nah, pestisida nabati kita ini merupakan satu pestisida untuk semua jenis hama, gitu ya. Nah, fungisida organik. Fungisida organik juga ini mengandung 13 bakteri sehingga semua hama, penyakit-penyakit yang merusak tanaman itu bisa diatasi. Jadi inilah komponen paket teknologi biota. Jadi ada pupuk hayati padat, pupuk organik cair, pestisida nabati, dan fungisida organik. Nah, sedikit saya mau jelaskan tentang pupuk hayati padatnya. Ya. Nah, ini pupuk hayati padat, jadi mengandung 5 bakteri seperti itu. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di bagian selanjutnya. Nah, inilah produk-produk yang ada di biota. Ini ada 4. Kita ada ternak untuk sapi, pestisida, dan ada fungisida. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada untuk petani ada 8. Tambah sekarang 1 bibit, berarti ada 9 produk kita yang sudah disiapkan untuk dipasarkan. Dan semua produk-produk kita ini sudah legalitas sudah ada dan sudah masuk ke katalog pemerintah.
Nah, perlu juga ini yang perlu saya jelaskan sedikit tentang bahan baku supaya nanti Bapak Ibu dalam menjelaskan kepada masyarakat bisa lebih percaya dan lebih yakin bahwa produk kita memang pupuk produk organik. Nah, pupuk organik itu kita harus tahu bahan bakunya dari mana. Karena sekarang bahan pupuk organik itu ada beberapa, ada bahan baku dari kotoran, ada bahan baku dari misalnya kencing sapi atau kencing-kencing yang digabung, ada yang dari hormon dan yang lainnya. Jadi bahan dasar pupuk yang ada di Biota itu pertama adalah kita ambil susu full cream. Itu kita untuk kalsium karena tanaman membutuhkan kalsium juga. Nah, kita juga ada minyak ikan hiu. Minyak ikan itu sebagai perekat dan untuk menetralkan suhu. Itu. Kita juga ada namanya terasi. Terasi ini nutrisi yang ada dalam pupuk kita. Ya, proteinnya. Kita juga ada lengkuas untuk antibodi tanaman. Ada minyak serai sama untuk antibodi tanaman juga. Untuk kalau ada hama-hama itu bisa diatasi dengan itu. Gadung juga ini salah satu tanaman yang tidak ada hama bisa makan ini gadung dan bisa tumbuh mudah sekali. Maka ini salah satu bahan dasar pupuk dan pestisida paling bagus. Ada juga kunyit, sari petu kunyit untuk antibodi tanaman. Dan kita pakai tepung tulang. Inilah komponen bahan dasar awal pupuk Biota. Jadi ini kalau setelah diambil itu mengandung 13 unsur hara makro. Nah, caranya prosesnya ini kita ambil sarinya, baru kita lakukan pemasakan selama 8 jam secara bertahap. Sehingga setelah itu baru kita masukkan ke dalam botolnya. Itu mengandung 13 unsur hara, makro dan mikro. Jadi apa itu makro? Makro itu adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar seperti NPK, urea, KCTSP. Sedangkan mikro adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah kecil yang biasanya ada di pupuk organik. Makanya tanaman itu membutuhkan unsur hara makro dan mikro. Jadi apapun jenis tanamannya, ini saja sebenarnya yang dibutuhkan. Itu ada 13 unsur hara. Nah, sekarang kita masuk ke masalah pupuk organik Biotani Plus. Nah, yang ini pupuk organik, apa saja keunggulan-keunggulannya cukup banyak. Nah, pertama, meningkatkan hasil produksi dari 40 sampai 100%. Artinya, kalau misalnya sudah 9 ton, ya tidak mungkinlah sampai 20 ton. Berarti dia bisa sampai 40%, 30-40%. Artinya peningkatannya yang normal saja. Kecuali kalau mungkin selama ini hasilnya cuma 3 ton, ya bisa mencapai 6 ton, berarti ada 100%. Nah, itu konsepnya. Makanya kita buat di situ antara 40 sampai 100%. Yang kedua, mengurangi gugur bunga dan buah. Artinya tanaman-tanaman yang biasanya bunganya banyak, terus setelah mau berbuah, keluar buah itu sekali yang tahan. Kenapa? Karena faktor makanan sehingga dia bisa gugur. Makanya dengan menggunakan pupuk ini karena sudah lengkap unsur haranya, dia bisa tahan buahnya, ya. Terus apa lagi? Menguatkan jaringan akar dan batang. Nah, ini biasanya bisa dilihat di padi. Kalau menggunakan produk Biotani itu akarnya itu lebih dalam sehingga kalau mau dicabut agak susah. Makanya dikatakan menguatkan jaringan akar dan batang. Itu sangat bagus untuk tanaman kalau jaringan akarnya lebih panjang. Kenapa? Karena dia bisa menyerap makanan lebih banyak. Sebagai katalisator yang bisa mengurangi penggunaan pupuk sampai 50%. Artinya dengan menggunakan Biota sudah bisa mengurangi sampai 50% itu. Terus yang kedua, panen tanaman semusim dipercepat. Nah, seperti beberapa tanaman padi itu bisa mempercepat sekitar
15 hari dibandingkan padi yang tidak menggunakan. Jadi kadang-kadang daunnya masih hijau tapi buah sudah kuning. Itu menandakan bahwa tingkat organiknya lebih tinggi. Nah, itu salah satu artinya mempercepat masa panen. Dia juga memperpanjang usia tanaman seperti cabai dan tomat. Nah, ini perlu dilihat. Kalau misalnya cabainya selama ini panennya 20 kali, dengan menggunakan ini bisa sampai 40 kali panen. Artinya bisa lebih cepat panennya dan bisa memperpanjang masa usia panen. Itu sangat bagus digunakan untuk persemaian, untuk pembibitan. Apakah itu pembibitan tanaman biasa, tanaman berbatang kayu, tanaman keras, atau tanaman perkebunan, ini sangat bagus untuk dia lakukan di pembibitannya. Itu sangat baik untuk pertumbuhan, peningkatan berat mutu dan rumput laut. Ini semua juga bisa digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke masalah fungisida. Apa kandungannya fungisida? Fungisida ini mengandung 13 bakteri. Nah, bakterinya ini sementara ditidurkan, jadi memang sedikit, tapi kalau kita mau kembang biakan, ini bisa sampai 5 liter air kembang biakan. Nah, ini nanti gunanya bisa mengatasi semua jenis penyakit. Karena apa? Kalau di tanaman itu ada 2 yang biasa merusak tanaman, yaitu hama dan penyakit. Kalau penyakit artinya segala sesuatu yang merusak tanaman yang tidak kelihatan mata, disebabkan oleh virus dan bakteri. Itulah namanya penyakit. Nah, di biota ini, fungisida ini mengandung 13 bakteri. Nah, bakteri dan ini juga bisa dikembangbiakan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau kembangbiakan menggunakan ini, bisa dicampur dengan pupuknya ini. Nah, caranya kita ambil media pertumbuhan bakteri. Jadi ada 3 itu media pertumbuhan bakteri yang bagus. Ada kita yang peti manis, gula atau molase. Bisa juga kita pakai air kelapa. Nah, kalau kita mau kembangbiakan ini ada nutrisinya, ini bakterinya, disatukan di mana? Di medianya. Contohnya air kelapa atau air gula atau molase, kita ambil 3 liter air, 3 sampai 5 liter. Kalau memang tidak ada 5 liter, 3 liter air sudah cukup. 3 liter masukkan juga ini pupuknya, itu disimpan selama 3 hari. Setelah 3 hari baru kita pakai. Kenapa 3 hari? Supaya perkembangan biakan bakteri itu lebih banyak. Karena bakteri itu kalau mau dihidupkan harus dikembangbiakan. Itulah caranya, penggunanya. Nah, apalagi manfaatnya di sini, pertama mengendalikan penyakit tular tanah, mengendalikan dan melindungi tanaman dari serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur fusarium dan bakteri Pseudomonas. Ini memang bakteri yang sangat berbahaya untuk tanaman, dan memberikan kekebalan dari berbagai macam penyakit, mencegah layu, busuk buah, busuk batang, busuk akar, dan akar gada. Ini juga salah satu faktor penyebab tanaman kita bisa tidak maksimal pertumbuhannya. Dan menyuburkan tanaman, memperbanyak anakan. Yang paling bagus adalah mengembalikan hayati mikroba tanah akibat perilaku kimia yang berlebihan. Nah, inilah fungsi-fungsi yang ada di sini. Jadi kalau ini digabungkan dengan pupuknya, hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena satunya adalah menyuburkan, mensuplai 13 unsur hara, yang satunya memberikan 13 bakteri. Kalau digabung, nah ini lebih maksimal. Ada untuk bakteri, ada untuk nutrisi.
Nah ini, makanya kalau mau digunakan paling bagus. Cara penggunakannya nanti ini, nah, kita ambil untuk satu tangki 15 itu kita ambil 250 cc atau satu botol air minum aqua yang gelasnya, atau ini saja jangan dibuang. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pakai ini jangan dibuang botolnya ini, karena ini sudah 250 cc. Ini saja bisa dipakai untuk masukkan di tangki. Iya ya. Sekarang kita masuk ke pestisida nabati. Pestisida nabati itu ini kita buat dari ekstrak daun mimba dan akar tuba. Akar tuba itu akar yang biasanya dipakai oleh petani untuk membius atau membius ikan. Ini akar tuba dan ekstrak daun mimba. Inilah bahan dasar pupuk atau pestisida nabati ini. Jadi kalau pestisida itu sama ya tanah yang membuat hama rusak atau segala sesuatu yang merusak tanaman yang kelihatan dengan mata, itu namanya hama. Nah, kalau hama itu obatnya adalah pestisida. Nah, kebetulan kita di sini ada namanya pestisida kimia, ada pestisida nabati. Nah, kalau kita ada pestisida nabati, apa fungsinya pestisida nabati? Karena ini mengandung kadar azadirachtin dan retanon, itu banyak fungsinya. Mencegah dan memerantas semua jenis hama, penggerek buah dan batang, membantu kutu loncak, serangga seperti tikus. Nah, ini juga mencegah hama tikus dan tupai. Penyemprotan dilakukan. Artinya, fungsi utamanya ini adalah menghilangkan nafsu makan hama tersebut. Itu salah satu. Itulah sehingga dia bisa mengatakan mencegah dan memberantas semua jenis hama, mengusir lah, itu ya. Nah, penggunaannya paling bagus ini kalau mau digunakan harus digocok dulu. Semakin lama digocok semakin bagus karena reaksinya lebih bagus, ya. Itu kalau untuk pestisida nabati. Nah, kita juga ada fungisida organik. Ada pupuk hayati. Nah, sekarang masuk ini pupuk hayati. Pupuk hayati ini untuk penggemburan tanah. Nah, ini kita ada 5 bakterinya. Cara penggunanya ini bisa dicampur dengan kompos dan bisa dicampur dengan pupuk kimia. Nah, pencampurannya satu pupuk kimia atau 50 kilo 1 kilo ini. Untuk apa? Supaya unsur-unsur yang ada di satu kimia itu bisa terurai. Atau kita bisa juga gunakan kompos 50 kilo 500 kilo dan satu ini pencampurannya. Itulah produk untuk di pertanian. Nah, kita juga manfaat-manfaatnya ini menyuburkan nama perihatan, artinya namanya pupuk ya. Seperti ini semua manfaatnya. Merangsang pertumbuhan buah dan batang. Cuma ini terbuat dari bakteri sebenarnya. Kalau yang tadi ini terbuat dari nutrisi. Jadi ada bakteri-bakteri ini diberikan di tanah supaya tanahnya ini bisa gembur. Kalau ini diberikan ke tanamannya supaya langsung terserap makanan yang ada di tanaman, ya. Nah, peningkatan itu yang kita lakukan. Manfaat dan keunggulannya. Nah, sekarang kalau penggunaannya dalam paket kita itu, kalau untuk penggunaan di padi, nah, kita gunakan dengan paket ramah lingkungan ini 4, berarti dalam 1 hektar itu kita butuhkan untuk 1 hektar padi dan jagung itu kita butuhkan 4 botol pupuk organik cairnya, 4 kilo pupuk hayati padatnya, 3 botol untuk pestisida nabati, dan 2 botol untuk fungisida organik. Itu paket yang kita anjurkan untuk paket normal.
Tetapi kalau misalnya tanamannya terserang hama, jadi bisa ditambah menjadi 4 atau 5 ini. Artinya ini tidak masalah. Karena kalau penggunaan pestisida nabati ini berbeda dengan pestisida kimia. Kalau pestisida kimia, kalau kelebihan dosis itu bisa merusak tanaman. Tetapi kalau pestisida nabati ini kelebihan dosis bisa menjadi pupuk, tanaman tambah subur. Ini kelebihannya. Jadi kalau kita gunakan lebih banyak tidak ada masalah. Itu ya. Nah, bagaimana caranya kalau untuk budidaya padi dengan menggunakan paket teknologi biota? Jadi dalam budidaya padi itu ada 2 yang perlu diingat, bahwa faktor-faktor keberhasilan dalam budidaya padi jadi faktor-faktor yang dilakukan untuk budidaya padi itu ada namanya seleksi benih, proses tanaman, dan pemeliharaan. Yang pertama adalah pemilihan benih. Ada 3 benih yang tidak bagus untuk tanaman. Benih yang kosong, benih berisi setengah, dan benih yang panen muda. Inilah yang tidak bagus untuk kita tanam. Kalau ini kita tanam, hasilnya kurang maksimal. Makanya ini dibuang dengan cara melakukan seleksi benih. Jadi seleksi benih itu pertama kita ambil baskon yang berisi air, dimasukkan, diaduk, itu akan dibuang yang terapung. Tetapi ada 2 yang tidak terapung itu, yang berisi setengah dan panen muda. Cara membuangnya itu dengan menggunakan garam dengan indikatornya telur. Nah, bagaimana caranya? Caranya ambil air putih, masukkan telur. Nah, karena telur itu langsung tenggelam, tapi kalau sudah dimasukkan garam, dia akan terapung. Itulah merupakan indikator. Setelah itu masukkan lagi benih tadi, diaduk dan akan terapung lagi semua. Itu yang terapung, itu yang berisi setengah dan panen muda, itu akan dibuang. Itu. Nah, setelah itu baru kita bersihkan. Setelah dibersihkan, maka kita rendam menggunakan pupuk ini. Kita ambil 1 botol 5 liter air. Kita juga ambil pestisida nabati ini 1 botol, direndam selama 12 jam. Itu 12 sampai 24 jam, 1 hari 1 malam. Nah, setelah keluar kecambahnya baru kita persemaikan. Setelah disemaikan, persemaiannya itu jangan terlalu lama, cukup 15 hari sudah bisa dicabut untuk ditanam. Kenapa? Karena kalau sudah direndam ini lebih cepat pertumbuhannya. Nah, di persemaian juga itu kita dengan pupuknya yang sudah difermentasi tadi ini. Nah, ini baru kita semprot persemaiannya, baru kita hambur dan disemprot setiap minggu selama 2 kali. Nah, 3 kalinya sudah bisa dicabut, baru kita tanami. Setelah dicabut, baru kita lakukan lagi perendaman akar untuk ditanam. Nah, selanjutnya kita melakukan penyemprotan setiap 15 hari sampai panen. Jadi sekitar 4 kali penyemprotan sampai panen. Itu kalau untuk padi jagung 4 kali penyemprotan sampai panen. Jadi dilakukan setiap 15 hari. Ya. Itu untuk padi. Ini paketnya. Jadi Bapak Ibu, ini cara penggunaannya. Ini sudah ada, bisa nanti di copy ini. Nah, jagung juga sama cara penggunaannya. Ini jagung, cara seperti itu. Ini sayuran. Kalau sayuran, kalau seperti ini tidak perlu lagi menggunakan pupuk kimia. Dengan menggunakan biota ini yang sudah dicampur tadi, ini sudah cukup. Tinggal ini barukan kalau ada hama, kita berikan ini pupuk dengan pestisida. Kalau tidak ada hama, kita kasih pupuk dengan fungisida. Nah, jangan sampai terjadi ini pencampuran atau campur 3, karena antara pestisida dengan fungisida tidak boleh dicampur, karena satu membunuh,
satu mau dihidupkan. Nah itu ya. Nah itulah cara-caranya. Dan kalau untuk penggunaan sayuran seperti ini tidak perlu lagi pupuk kimia karena ini sudah cukup. Nah itu dilakukan penyemprotan setiap minggu atau setiap 10 hari sekali penggunaannya. Dengan dosis 1 tutup botol 7 liter air dilakukan penyemprotan. Tetapi kalau sudah dicampur ini, itu kita bisa kasih untuk 1 tangki untuk 250 ml. Ya. Itu saja dilakukan penyemprotan setiap 10 hari atau setiap minggu. Sama semua ini kita gunakan. Bunga-bunga itu menjadi diskusinya nanti setelah saya jelaskan semua informasi ini supaya nanti jelas. Nah, kita untuk tanaman keras itu ada 2 produk kita, ada untuk perkebunan dan ada juga untuk pupuk hayatinya. Kalau perkebunan ini kita bisa gunakan untuk tanaman keras. Nah, caranya ini lebih tinggi dosisnya. 1 tutup 5 liter air diberikan, dilakukan penyemprotan setiap minggu selama 4 kali kalau untuk yang untuk berbuah. Tetapi kalau untuk yang pertumbuhan masih kecil itu dilakukan setiap 15 hari karena dibutuhkan adalah pertumbuhan. Tetapi kalau untuk mengeluarkan buah maka dilakukan penyemprotan setiap minggu selama 4 kali dengan dosis yang lebih tinggi. Jadi 1 tutup botol 5 liter air diberikan. Kalau ada hama kita campur ini. Kalau tidak ada, nah kita berikan yang sudah difermentasi. Itu dilakukan tiap minggu. Gitu ya. Terus penggunaannya sama. Kita juga ada penggunaan untuk pupuk hayati perkebunan. Ini produk baru kita untuk tanaman-tanaman yang tinggi tidak bisa disemprot, maka biasanya kita gunakan yang di batangnya. Jadi ini kita bisa gunakan. Ini dalam bentuk saset. Saset ini satu pohon 4 saset diberikan di pohonnya. Ini bagus untuk meningkatkan produksi tanaman kita. Nah ini sudah banyak digunakan untuk di sawit. Sudah banyak memberikan kesaksian selama dia pakai. Itu ada memberikan kesaksian bahwa dengan menggunakan pupuk ini di sawit ternyata berat tandanya lebih berat atau rendemennya lebih tinggi. Ada peningkatan 20-30% berat tandanya. Itu ya. Hanya dia menggunakan kurang lebih 1 bulan sudah kelihatan hasilnya. Dan ini pemberiannya setiap 3 bulan diberikan di pohonnya. Jadi 4 saset diberikan di pohonnya. Ini sudah banyak memberikan kesaksian dengan penggunaan produk ini. Nah, ini jadi caranya kalau umurnya masih bisa disemprot, bagus menggunakan ini. Tapi kalau tidak bisa lagi penyemprotan, maka kita berikan yang padatnya, dikasih di tanahnya ini. Nah, sekarang kita masuk ke masalah dosis. Ya, dalam peningkatan produksi itu sebenarnya ada 3T yang kita tunjukkan: tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Ini yang perlu. Apa itu tepat dosis? Sesuaikan dengan dosis yang ada dengan jenis tanaman. Misalnya kan tanaman itu ada 3 golongan yang kita masukkan. Pertama adalah tanaman berbatang kayu, ada tanaman yang tidak berbatang kayu, dan ada tanaman lemah. Itu maksudnya dosisnya. Kalau tanaman lemah dosisnya lebih sedikit. Tanaman tinggi berbatang seperti padi dan jagung itu di tengah-tengahnya, dan tanaman tinggi berbatang kayu seperti tanaman mangga, kelapa, dan yang lainnya. Itu ya. Tepat waktu penyemprotan. Kalau penggunaan penyemprotan itu berdasarkan stomata daun. Stomata daun itu terbuka di
pagi dan sore hari, dari jam 6 sampai jam 10, nanti jam 3 sampai malam. Terus yang ketiga adalah tepat cara. Tepat cara artinya dalam penyemprotan itu kalau menggunakan ini harus lebih basah lebih bagus penggunaannya. Ini karena banyak juga orang menyemprot tapi tidak begitu basah sehingga penyerapan makanannya kurang bagus, ya. Jadi inilah perlu ditekankan kepada petani. SOP ini seperti ini yang kita lakukan, tepat dosis, tepat waktu dengan tepat cara. Nah, sekarang ini alasan-alasan petani saya kira hampir sama semua. Petani menginginkan yang murah, meningkat produksinya, mudah dilaksanakan dan ramah lingkungan. Saya kira itulah biasa keinginan petani. Insya Allah di biota ini kita sudah bisa berikan, ya. Nah, untuk peternakan kita juga ada produk untuk peternakan, ada untuk unggas, ada untuk sapi seperti itu. Kalau untuk unggas itu ini manfaatnya. Kalau untuk unggas ini produk kita. Ini kalau unggas ini pertama dia mengurangi stres, mempercepat pertumbuhan, mengurangi angka kematian ayam, meningkatkan antibodi, memperbaiki pencernaannya sehingga nafsu makan ternak tersebut lebih meningkat. Kalau untuk ayam petelur dia meningkatkan dan memperpanjang masa produksi telur. Dan yang paling menarik ini menghilangkan bau kotoran. Artinya ternak itu kandangnya tidak terbau karena kotorannya tidak berbau. Dia ampasnya saja keluar kalau menggunakan ini. Nah, cara penggunaannya, satu tutup botol ini itu dicampur 7 liter air, diberikan di air minumnya atau di makanannya kalau dia pakai konsentrat. Kalau ayam itu diajarkan di air minumnya saja, yaitu diberikan 1 kali 1 hari. Dan usahakan kalau sudah dicampur jangan lewat 3-4 jam. Kalau sudah lewat 3 jam 4 jam dibuang itu. Jangan sampai ada tersisa, itu cepat basi kalau sudah dicampur air ini, ya. Ini untuk ayam. 1 botol ini bisa untuk ayam itu, kalau ayam potong bisa untuk 1000 ayam potong. Ini sampai panen. Jadi sangat irit. Kalau menggunakan ini tidak perlu lagi terlalu banyak menggunakan obat-obatan. Itu sudah cukup. Jadi diketika air minumnya. Ini cara-caranya. Sekarang kita lihat untuk ternak sapi. Nah, kalau ternak sapi juga 1 tutup botol 7 liter air. 7 liter air bisa dikasih di pakannya, bisa dikasih di air minumnya. Tergantung kondisi ternak tersebut. Kalau di pakan dikasih boleh, dia adunya juga boleh di makanannya. Nah, kalau dikasih minum ini, itu kalau sapi itu tidak pilih-pilih makanan lagi, dia rakus itu. Nah, pemberiannya 1 tutup botol 7 liter air untuk 1 sapi, 1 tutup botol tiap hari diberikan, ya. Itu untuk ternak sapi. Nah, kita juga ada produk namanya tambak. Produk tambak ini yang digunakan bisa digunakan dari awal, bisa digunakan juga setelah ada isinya. Kalau kita gunakan dari awal berarti kita mulai dari pengeringan untuk memperbaiki tanahnya. Tapi kalau sudah ada isinya langsung saja diberikan. Itu. Apa manfaatnya ini? Pertama, meningkatkan nafsu makan ikan atau udang. Yang kedua, memperbaiki kualitas air. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan pH yang mendadak akibat biasanya hujan. Dan yang terakhir juga mempercepat pertumbuhan pakan alami, yaitu plankton dan zooplankton. Inilah gunanya. Dan yang paling menarik ini merangsang makanan ikan. Artinya kalau makan ikan itu dikasih ini, dia lebih cepat pertumbuhannya karena nafsu makan ikan udang itu lebih tinggi, ya. Nah, cara penggunaannya kalau mulai dari dasar sampai panen dibutuhkan kurang lebih 12 botol. Kenapa?
karena pertama pada saat pengeringan dikasih 2 botol, dan setelah ada isinya diberikan 2 botol pertama, selanjutnya setiap 15 hari 1 botol, setiap 15 hari 1 botol. Jadi penggunaannya sampai panen dibutuhkan kurang lebih 12 botol sampai panen, itu 3 bulan. Ini diberikan. Satu kali pemberian untuk hitungannya 1 hektar. 1 hektar. Ya. Ini cara penggunaan semua. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang penggunaan biota. Jadi mungkin itu dulu penjelasan saya tentang produk. Mungkin ada ditanyakan. Itu. Terima kasih Silakan, Pak Haji. Morekan. Assalamualaikum. Kalau untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung. Baik. Saya Pak Haji dari Tangerang, Teti. Ya, gimana Bu? Ya, kemarin kan sudah percobaan yang untuk pertambakan tuh Pak dalam 1 hektar dengan kemarin mencoba tebar benih itu sebanyak 120.000 benih udang. Kemarin sudah mengikuti instruksi pendampingan itu bahwa pemberian karena sudah berisi air ya Pak Haji. Jadi pemberian itu di interval 7 hari sekali dalam 1 botol. Dan targetan kita kemarin itu 60 hari panen. Dan ini sudah menginjak di hari ke-60, tetapi untuk berat itu belum memenuhi syarat Haji. Masih di 6 gram saja. Itu kendalanya dari mana ya Pak Haji? Atau mungkin ke apa? Untuk volume airnya? Itu kalau yang saya dapat datanya volume air itu dalam 1 hektar itu setinggi 155 cm. Itu apa? Udang atau ikan? Udang Pak Haji. Udang apa? Udang paname atau udang windu? Udang apa ya itu di pertambakan itu? Udang paname mungkin rata-rata. Kepadatannya berapa banyak? Karena itu kepadatan juga menentukan itu pertumbuhan. Kemarin Nah, kita makanya mau tebarnya dilihat itu benih 120.000 ekor. 120.000. Ya. Ya berarti biasanya udang paname itu. Kalau udang itu pada seperti itu 120.000. Pakai kincir atau tidak? Pakai di 4 titik itu berarti. Pak Haji. Oh ya. Jadi gini, kalau kita ingin menggunakan biota pada tambah kita fokus untuk memperbaiki kualitas airnya. Yang kedua, nafsu makannya. Jadi pertumbuhan pakan itu memang tidak tergantung lagi di biota karena lebih padat. Makanya lebih banyak penggunaannya di pakan tambahan. Nah, jadi biasanya kalau menggunakan kepadatan begitu memang pakan itu harus betul-betul dimaksimalkan. Tidak boleh lagi mengharapkan pakan alami. Kenapa? Pertama karena padatnya. Itu ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi biota ini yaitu fungsi untuk memperbaiki kualitas airnya. Dia lebih fokus di situ. Bukan dan memberikan nafsu makan. Jadi tidak ada lagi fungsi dalam hal untuk mempercepat pertumbuhan pakan alami. Kenapa? Karena memang pertama padat sekali, yang kedua sudah memang menggunakan kincir, jadi memang perlu pemberian makannya lebih maksimal. Jadi itu yang perlu kita gunakan. Kalau untuk pemberian pakan itu Pak Haji, sekali pemberian pakan itu di 10 kilo. Dan pemberian pakan itu sudah 3 kali. Berarti sehari pemberian pakan 30 kilo itu Pak Haji. Ya. Oh gitu. Kondisinya itu tidak, artinya belum begitu maksimal ya? Iya, harusnya kan estimasi kita di 60 hari bisa panen gitu Pak Haji. Dan di 60 hari ini berat udang itu masih di sekitar 6 gram koma gitu. Belum mencapai 7 pun belum seharusnya
Yang kemarin barengan sebar itu, yang lain itu sudah mencapai 18 gram. Dia nggak tahu pakai apa. Jadi gini, udang itu akan bertambah besar apabila ada pengganti kulit. Pengganti perairannya itu bisa terjadi penggantian kulit. Kalau tidak ada penggantian kulit, itu udah tidak bisa besar-besar. Nah, penggantian kulit itu ada beberapa faktor. Pertama, adanya penggantian air. Itu ada mungkin ada makanan. Nah, itu biasanya orang itu dia lakukan begini. Kalau memang sudah stagnan itu pertumbuhannya, kadang-kadang dia pindahkan di kolam lain atau penggantian air. Karena itu salah satu faktor itu bagaimana memancing supaya terjadi penggantian kulit. Itu udang. Jadi kalau untuk penggantian air itu wajib ya Pak Haji ya? Suaranya nggak kedengaran. Kondisi ini ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu. Jadi karena memang itu kalau udang banyak faktor. Nah, karena apalagi kalau misalnya dalam faktornya itu harus dipancing bagaimana supaya terjadinya penggantian kulit. Nah, gitu ya. Karena itu yang sering kita lakukan kalau biasanya ada kendala kok ini sudah dimaksimalkan tapi tidak bisa bertambah besar ya. Mbak, coba tanya teknisinya apa Pak, faktor apa juga di situ karena kan kita tidak tahu kalau di lapangan. Ini apa? Tadi putus-putus Pak Haji suaranya. Jadi maksud saya kalau Ya, untuk apa itu untuk airnya itu perlu atau wajib untuk mengganti gitu Pak? nah, itu harus ada perubahan kondisi tempat supaya kondisi bisa berganti kulit. Karena kalau tidak bisa berganti kulit biasanya susah besar memang. Itu. Gitu ya. Itu salah satu pancingan untuk melakukan. Artinya kalau pindah tempat itu harus dipindahkan gitu udangnya. Kalau ada tempat yang baru bisa dipindahkan kalau ada, tapi kalau tidak ada ya mau dipindah kemana. Jadi caranya ya satu bagaimana supaya udang ini ada perputaran air, jangan sampai di situ-situ terus sehingga tidak bisa besar. Nah, sebenarnya dengan adanya kincir juga itu salah satu faktor bagus. Ya, itu. Terus makanannya bertambah banyak nggak penggunaannya? Bertambah banyak Pak Haji. Jadi dari Iya, awal sampai itu ya bertambah banyak. iya. Ya, sama dengan ayam. Kalau ayam juga itu tidak cepat dipanen ya tambah banyak ayamnya. Itu. Iya makanya ini rencana mau diperpanjang dulu Pak Haji karena belum memenuhi syarat penjualan. Begitu ya. Tapi tingkat kematiannya aman ya. Belum terlihat juga sih Pak Haji ya nggak kelihatan apa gimana ya. Tapi tidak terlihat sih ada kematian. Kan bisa ditandong itu supaya dilihat pertumbuhan Kalau ditandem eh, tuh bagus Pak Haji. Cuma hanya tinggal di beratnya aja di beratnya. Jadi dia beratnya ya. ya Hmm. Jadi memang yang begitu-begitu sebenarnya harus dilihat kondisinya. iya, makanya kata saya kurang maksimalnya dari segi apa begitu. Apakah kemarin Iya. pemberian satu botol itu tidak mencukupi untuk 1 hektar dan apa dengan jumlah populasinya sebegitu. Karena kemarin kan baru kasihnya setiap 1 minggu itu hanya 1 botol, Pak Haji. Pemberian pupuknya. Itu airnya terus memberikan nafsu makan itu memang fungsi utamanya ini pupuk Ya. tapi harus kita juga melihat kondisi bisa besar-besar
Nah, biar itu tiang kulit. Nah, itu. Coba nanti biasa seperti apa, karena di tambak yang sebelahnya yang barengan itu memenuhi sih sampai 18 gram Pak Haji hari ini panen. Hmm. Iya. Di umur 63 hari. Jadi berat udangnya di 18 koma katanya gitu gramnya. Oh gitu ya. Sedangkan punya kita masih di 6 gram Pak Haji, jauh banget. Apa dia pakai Kang itu? Nah kalau yang itu kita nggak tahu dia pakai nutrisi apa aja Pak Haji. Dia tidak pakai biota. Dan ini masih mau dicoba satu kali lagi nih. Jadi untuk memaksimalkan seperti apa ya seperti itu Pak Haji. Oh ya, dicoba saya lagi, Mbak. Karena faktor biasanya itu pengalaman saya, kalau udang itu tidak bertambah berat, itu pertama karena tidak adanya penggantian kulit sehingga tidak besar. Kedua memang makanan itu kurang. Tapi kalau itu tersedia, nah ini perlu kita evaluasi. Teliti lagi. Ya makanya kan untuk jaga-jaga nih supaya maksudnya nanti di panen kedua itu dia bisa promosi dengan tambak yang lain. Iya. Iya. Harapannya sih berhasil di panen kedua ini lagi, untuk memaksimalkan itu harus seperti apa gitu. Iya. Masih Jadi dicari begitu dulu biasanya Mbak, yang sering kita lakukan kalau memang ada stagnan seperti itu, itu yang kita tadi. Artinya bagaimana membuat udang itu bisa berganti kulit supaya dia bisa cepat. Nah, kedua, makanan memang perlu dimaksimalkan. Iya. Artinya tidak boleh dikurangi kalau untuk makanan ya Pak Haji ya, karena iya, kalau sudah tingkat besar begitu karena jadi kanibal nanti kalau kurang makanan. Iya. Jadi akan baku makan itu kalau tidak ada makanan. Iya. Mungkin memang, tapi kalau untuk yang pergantian air tadi sih saya nggak pernah dengar Pak Haji, karena tambak yang segitu besar kalau mereka mau memindahkan panen ya kayak panen udang masa panen gitu Pak Haji. Apalagi kan itu udang kan rentan stres ya kalau dipindah-pindah. Betul. Nah, memang memang kadang-kadang stres itu kalau memang kondisi seperti itu. Iya, makanya tidak dilakukan biasanya untuk pergantian air itu. Tinggal bagaimana, bisa ditanya bagaimana sehingga bisa terjadi penggantian kulit. Artinya kalau penggantian kulit berarti akan bertambah besar. Nah itu, kayak itu udang itu kalau tidak berganti kulit itu tidak bisa besar-besar itu. Kemarin itu ada pemberian, kalau satu lagi keponakan saya itu menggunakan yang namanya apa ya ini. Cuma kemarin nggak diaplikasikan karena kakak saya mau dengan biota seperti apa kualitasnya begitu. Jadi tidak pakai macam-macam Pak Haji. Oh, ya. Nggak apa-apa sebenarnya kalau memang itu kan, kalau biota ini kan itu tadi saya bilang faktor utamanya itu meningkatkan nafsu makan, kedua memperbaiki kondisi air. Nah, cuma karena ini kita punya ini kan pakan alaminya tidak terlalu dibutuhkan karena pakan tambahannya maksimal, kedua kepadatannya terlalu tinggi. Sehingga pakan alami itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan. Tinggal nanti bagaimana memaksimalkan sehingga bisa terjadi penggantian kulit. Dengan penggantian kulit itu bisa bertambah besar. Nah itu teknik itu yang harus kita carikan. Nah, itu gitu, tolong Mbak. dicarikan. Tolong dicarikan lagi. Ya itu saya bisa ya nanti coba koordinasi dulu dengan petambak-petambak yang sering menggunakan ini dan dia berhasil. Ya. Iya. Kalau ini dia yang saya dikasih lihat itu untuk pemberian Lodan, ini mereknya Pak Haji. Lodan? Iya. Boleh juga ditambahkan toh, artinya gini. Bukan berarti
harus biota semua, tapi kalau ada tambahan-tambahan yang bisa merangsang lebih bagus lagi, itu bisa, tidak apa-apa dipadukan. Iya, karena kemarin kan pengen fokusnya nih seperti apa biota begitu. Berarti pakan nutrisi yang lain ini tetap dibutuhkan artinya ya Pak Haji, karena Iya, iya. untuk kita sendiri Artinya ini gini, sama juga itu kalau seperti kita budidaya padi atau kalau kita serang hama sudah dikasih pestisida dan masih ada banyak hamanya, itu kita kadang-kadang menambahkan dengan pestisida kimia, campurkan. Artinya jangan kita berfokus bahwa tidak ada lagi yang harus diberikan kalau sudah pakai biota. Jadi biota ini kan tergantung kondisi lahan kita. Nah, seperti yang kita ini lakukan sekarang, kita sudah melakukan maksimal. Kalau tidak ada, bisa nanti dicampurkan dengan produk-produk lain yang menggunakan petambak untuk supaya bisa terjadi penggantian kulit. terus Kalau kalau saya sih untuk begitu. ya Pak Haji kan sedangkan di potongan saya itu tidak menggunakan biota. Kemarin di hari ke-50 dia berhasil untuk panen Pak Haji. Jadi masa panen itu lebih cepat dari waktu yang biasanya seperti itu, dan keberhasilan kuantitasnya jelas lebih banyak seperti itu Pak Haji. Terus apa nih yang harus kita unggulkan? Jadi Kalau kita itu tak. Halo? Ya, halo Pak Haji. Ya itu tadi, maksudnya gini, kan kita sudah maksimalkan tadi itu. Nah, sekarang kalau memang ada konsep lain atau produk-produk yang bisa menambahkan sehingga bisa terjadi penggantian kulit, nah itu bisa dicobakan. Nah, itu artinya kan kita sudah pakai biota maksimalkan tadi itu setiap minggu satu botol, setiap minggu satu botol. Nah itu. Nah cuma memang mungkin kondisinya itu perlu ada perubahan sedikit sehingga dia bisa terjadi penggantian kulit. Nah, makanya perlu juga gimana? Harus ditambahkan dosisnya nggak Pak Haji? Ya artinya kalau Kira-kira memang kurang nggak untuk kepadatannya? Kalau hanya satu botol. kalau dosisnya sih, kalau saya tidak ke dosisnya. Artinya sudah cukup lah dosis itu. Cuma memang lakukan kita khusus kita mau lagi. cobakan sekali pemberian 2 botol Pak Haji. Coba saya, artinya kan sebenarnya tidak ada salahnya kalau dicoba itu, karena sudah kepadatannya sudah terlalu tinggi, ya. Apalagi kan 1 hektar ya. Iya, 1 hektar. Ya. Bisa dicoba itu. Kalau memang mau Kalau ditambahkan untuk kepadatan atau Pak Haji, itu dia pernah kalau dulu masih perusahaan, itu pernah sekali tebar itu di 400.000 Pak Haji. atau begini Mbak, coba kita tambahkan campuran ini dengan bakterinya ini dengan Fungisida. ini kita fermentasi fungisida, baru kita kasih. Ini juga banyak teman-teman berhasil. Itu. Jadi ini kita ambil fermentasi dulu. Nah, setelah itu baru kita ambil dikasihkan. Karena itu kan ada bakteri yang bisa untuk mengurai. Nah itu. Kalau saran saya Mbak, lebih bagus jangan tambahkan jadi 2 botol. Lebih baik ini langsung difermentasi baru dikasih. Karena ini juga banyak pembuktian teman-teman petambak dia lakukan. Oh begitu. Jadi pemberian fungisidanya dalam berapa kali itu Pak Haji? 1 kali saja. Misalnya kan gini, kita ambil air kelapa. Air kelapa itu 3 liter. Baru kasih ini 1 botol, baru fungsi 1 botol, diaduk simpan selama 3 hari. Setelah itu langsung dikasih secara merata. Nah itu perlukan itu bisa. Iya. Nah itu mungkin. Karena itu kasihkan bakteri. Kalau itu udah banyak pembuktian juga teman-teman.
Kalau dalam kondisi sakna begitu dikasihkan begitu dia juga bisa maksimal. Iya. Mungkin itu yang belum dilakukan sih untuk pengisidanya Pak Haji. Ya, coba nanti kita coba itu. Mudah-mudahan itu bisa merubah kondisi sehingga dia bisa maksimal. Iya. Baik Pak Haji, terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih Bu Teti. Selanjutnya ke Pak Tarif. Tarif Bustaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, saya dari Bekasi. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama terkait fermentasi, yaitu pencampuran pupuk Biota Plus dan fungisida yang direndam selama 3 hari. Nah, dalam perendaman 3 hari ini apabila lebih, apakah bisa menjadi kadolasak atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perkebunan, tadi pupuk hayati yang diaplikasikan di pohon, apakah dengan cara ditusuk atau di akarnya, maksud saya? Itu 2 pertanyaan itu Pak Haji. Oh ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak. Ya. Kalau untuk fermentasi itu minimal 3 hari. Kalau mau lebih lama lebih bagus karena pertumbuhan bakteri lebih bagus. Yang penting jangan lebih 1 bulan karena takutnya nanti kalau lebih 1 bulan itu Mati kurang ya, maksimal lagi karena sudah lama sekali. Jadi minimal Pak 3 hari. Misalnya lebih lama juga lebih bagus, tapi jangan terlalu lama karena kan sudah hidup bakterinya, perkembangbiakannya sudah besar. Ya. Nah, terus kalau dipakai juga tidak habis, itu disimpan saja di tempat yang jangan langsung kena matahari. Dan usahakan ada udara yang masuk karena sudah hidup bakterinya. Nah, terus udara, kalau ada udara maksudnya. iya, ada udara, jangan kalau kita simpan sisanya usahakan ada udara yang masuk dalam itu. Ya. Nah, terus yang kedua, masalah penggunaan pupuk hayati perkebunan itu Pak langsung kita gali kurang lebih 25 cm lah ke bawah. Yang penting tanah, yang penting dekat dengan akarnya karena itu kan penyerapan lewat akar. Oh, bukan ditusuk di pohon, bukan ya? Bukan di pohonnya Pak, di akarnya itu dia sekitar setengah meter lah dari batangnya. Ditanam Pak, ditanam di tanah. Ya, siap. Itu Pak ya. Ya, makasih Pak. Untuk tanaman apa Pak itu? Oh, itu saya tanaman alpukat. Kebetulan alpukatnya kecil Pak, itu apa namanya? Di sana sini sudah ada batu gitu. Kan dilingkari apa namanya? Kalau begitu Pak, kalau alpukat masih bisa disemprot, tidak usah pakai pupuk hayatianya. Langsung saja disemprot Pak, maksimalkan lewat daun dan penyiraman ke batang, itu lebih bagus. Jadi pupuk organik cair aja ya? Iya, tidak usah pakai ini pupuk hayati padat ini dipakai pada saat tidak mampu lagi disemprot terlalu tinggi. Betul. Tapi kalau bisa, cuma bagusnya tadi itu yang tadi fermentasi itu supaya lebih maksimal nih Pak. Jadi fungisida ada bakteri, ada nutrisi. Kalau pestisida perlu nggak Pak? Pestisida digunakan pada saat ada hama Pak. Kalau tidak ada hama nggak usah. Oh, nggak usah ya. Iya. Oke, ya. Makasih Pak. Iya, makasih Pak ya. Makasih Pak Tarif. Ini ada di kolom chat yang bertanya, Bioternak pupuk untuk sapi di BOP tadi diberikan interval selang waktu 1 hari. Tapi Bapak menjelaskan diberikan setiap hari, yang mana yang benar Bapak? Ya. Jadi ternak itu ada 2. Ada ternak yang masih kecil. Kalau masih kecil itu kalau ternak ayam potong dan ayam petelur. Kalau ayam potong itu tiap hari. Tapi kalau ayam petelur biasanya itu diberikan selang-seling. Nah, kenapa? Nah, kadang-kadang menjaga supaya tidak
Terlalu kalau ayam potong, ayam petelur. Kalau ayam potong itu tiap hari. Nah, terus kalau untuk sapi tiap hari juga. Yang biasanya orang tidak kasih tiap hari itu di ayam petelur. Bisa selang-seling, ya gitu. Itu, Ami. Oke, baik. Terima kasih yang bertanya. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang ada lagi yang ingin bertanya terkait pupuk atau produk. Silakan Pak, kalau memang masih harus ditanyakan. Nah, ini hasil-hasilnya yang pernah kita cobakan. Sambil melihat hasilnya, ini untuk di PT Sayan Sri untuk penangkaran. Ini hasil yang sudah kita coba. Ya, ini hasil-hasil yang pernah kita lakukan. Sebenarnya sudah banyak yang baru, cuma kan belum diganti nih hasil-hasil yang ada. Silakan Bapak Ibu, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, ini pembuktian di cabai yang sudah mau mati. Nah, setelah dilakukan penyemprotan 15 hari kemudian, nah ini hasilnya. Jadi dia langsung maksimal pertumbuhannya. Ya, ada buahnya kembali seperti ini. Inilah hasil-hasil yang sudah pernah kita coba. Ya. Ya mungkin apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oh ini, untuk pupuk cair kebun berapa hari sekali diberikan Pak? Kenapa? Untuk pupuk cair kebun berapa hari sekali diberikan? Itu pupuk cair itu diberikan tergantung jenis tanamannya. Kalau tanamannya tanaman keras, berarti yang siap berbuah diberikan tiap minggu selama 4 kali. Karena untuk merangsang supaya keluar buah, tetapi dalam pertumbuhan setiap 15 hari. Nah itu. Tetapi kalau sayuran, tergantung sayurnya. Kalau sayur jangka pendek biasanya setiap minggu. Tapi kalau seperti kacang panjang, kacang-kacangan itu setiap 10 sampai 15 hari sekali. Itu ya. Nah, ini mungkin saya mau tambahkan sedikit. Ini paketnya, paket penggunaannya untuk di jagung ini hasilnya 432 1,9 per hektarnya. Terus kemitraan yang kita gunakan seperti ini. Nah, sekarang saya mau sedikit jelaskan ini harga konsumen, harga agen. Kemitraan kita bisa lakukan pembayaran 50%, sisanya setelah panen itu. Nah, sekarang saya mau jelaskan tadi masalah peluang bisnis di plan B-nya. Nah, ini kalau plan B itu kita ada pendaftarannya untuk master itu 4.500.000. Jadi langsung aktif plan A dan plan B. Ini peluangnya. Apa saja yang kita dapat kalau untuk master, berarti plan A-nya 1,5 untuk DP, kalau untuk plan B-nya 3 juta untuk pupuk. Jadi kita dapat DP umroh 1,5 ditambah pupuk sebanyak 35 botol senilai kalau dijual 5.250.000, sehingga totalnya kita bisa dapat 6.750.000 seandainya kita mendaftar langsung aktif plan A dan plan B. Itu ya. Kalau untuk pendaftaran di master untuk di plan B. Jadi kita hanya siapkan uang 4.500.000. Nah, kalau pupuk semua diambil, itu kita bisa dapat penjualan
pupuk tambah DP itu sekitar 6.750.000. Jadi ada dapat keuntungan kurang lebih 2.200.000 lah itu. Terus kalau untuk goal, kita ada juga pendaftaran goal untuk plan A, plan B itu langsung aktif 13.500.000. Plan A-nya untuk DP umroh 3 orang 4.500.000, plan B-nya 9 juta, jadi totalnya 13.500.000. Nah, DP umroh kita dapat 3 orang 4.500.000 ditambah pupuk sebanyak 105 botol berarti 15.700.000. Sehingga dapat bonus juga 1.100.000 langsung. Kalau ditotalkan dapatnya 21.300.000. Jadi kalau hitungannya masih dapat untung kita sekitar 7.850.000. Ini hanya baru masuk di pendaftaran goalnya. Itu untuk 3 DP 3 akun. Nah, kalau kita mau pendaftaran platinum plan B itu 31.500.000, kita akan mendapatkan DP umroh 10.500.000 dan plan B-nya 21.500.000. Jadi totalnya kita dapat 7 DP umroh senilai 10.500.000, dapat pupuk sebanyak 245 botol atau sekitar 36.700.000 kalau dikali 15.150, dapat bonusnya 3.300.000. Jadi kalau ditotalkan kita dapat 50.750.000. Hanya kita mengeluarkan uang 31.500.000, berarti kita masih dapat untuk 19 juta. Ini pendaftaran plan B dengan platinum plan B. Jadi lumayan keuntungannya, masih dapat 19.250.000. Ini baru pendaftaran saja hitungannya. Lain lagi kalau kita bisa mengajak orang seperti itu. Nah, ini ada promo. Ini kita ada promo. Kalau untuk di Jakarta sampai bulan depan itu 37,5 juta. Itu kita ada tambahan pupuk sekitar 45 botol, jadi jadinya 28 juta dan 28 botol, 286 botol. Kalau dihitung kita bisa dapat 42.900.000. Jadi bonusnya 3.300.000 kita dapat baju fashionnya, dan kita dapat 57.150.000. Jadi sebenarnya kita masih dapat keuntungannya 25 juta. Itu untuk promo plan ini. Jadi ini saja kita dapat, sudah dapat keuntungan dari pupuk dan dapat DP umroh gratis untuk 7 orang. Ini untuk promonya. Nah, apa saja keuntungan di plan B? Itu ada 3 penghasilannya. Pertama, keuntungan langsungnya tadi 20-30%. Kedua, dapat reward senilai 720 juta, dan yang ketiga adalah royalty income 5%. Artinya dengan mengaktifkan satu akun di plan B kita bisa dapat 720 juta dan dapat royalty. Jadi kalau kita tadi platinum ada 7 langsung aktif, berarti berpeluang dapat 7 dikali 720, berarti kurang lebih 5 miliar kita bisa dapat, karena 7 akun yang langsung aktif seperti itu. Nah, rewardnya itu yang mana tadi persyaratannya untuk mendapatkan itu dengan belanja produk 1 poin 3-5 juta. Kenapa 3-5 juta? Karena kita pilih produk. Kalau pupuk semua mungkin kurang lebih 3 juta, tapi kalau kita pilih dengan produk-produk lain bisa sampai 5 juta semua. Dengan berpeluang mendapatkan reward senilai 720 juta. Itu syaratnya. Nah, inilah syarat-syarat reward bertahap 20 juta, 200 juta, dan 500 juta. Bagaimana cara mendapatkannya itu? Ini ada tabelnya. Nah, kita main 25 poin ke arah kiri, kita dapat motornya. Terakumulasi 350 poin dapat 200 juta. Terakumulasi 125, 1250
itu kita dapat 500 jutanya. Jadi totalnya untuk satu akun bisa dapat 720 juta. Itu untuk satu akun. Jadi kalau kita tadi ambil platinum berarti kan 7 akun, berarti 7 kali bisa dapat reward seperti ini. Dan semua itu setelah dapat semua, maka masuk di yang ketiga, royalti. Itu dapat 5% dari omset plan B. Itu setiap bulannya dari perusahaan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan sehingga kita masuk di plan B ini, kita masuk peluang untuk dapatkan reward, dan ini diakumulasikan. Nah, keunggulan-keunggulan di plan B ini yaitu pertama, terakumulasi tanpa batas waktu. Yang kedua, tidak ada sistem kembali dari awal. Yang ketiga, ada 2 cara untuk mengaktifkan plan B. Bisa dengan cara belanja langsung, bisa juga dengan pemotongan bonus. Inilah untuk di plan B. Nah, kalau seandainya kita mainkan kedua jenis plan A dan plan B, ini hitungannya. Nah, plan A jalan terus, plan B jalan terus. Kita hitung tiap bulan, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, 6 bulan, 7 bulan kita sistem duplikasi, berarti kita bisa dapat di 7 bulan. Sedangkan di bonus plan A kita sudah bisa dapat 6.400.000 per hari, per bulan. Begitu seterusnya terduplikasi, ini potensi penghasilan yang luar biasa. Kalau ini bulan ke-10 terduplikasi seperti itu, ini dapat 200 juta di plan A, 50 juta per bulan di plan B-nya dapat 200 juta. Nah, beginilah hitungannya. Jadi kalau ini antara plan A dan plan B seperti ini hasil seperti ini kita dapat. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan kita bisa mendahului bulan mengikut plan B, atau plan B jalan mengikut plan A. Tetapi ini semua saling terakumulasi, dan semua orang yang masuk dalam situ itu semua tetap mengharapkan mendapatkan penghasilan sesuai dengan perkembangan jaringannya. Tapi intinya kedua konsep ini tidak ada konsep hangus seperti itu. Nah, itulah yang ada di plan A. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan di plan B-nya, karena ini juga salah satu konsep penghasilan yang cukup menarik. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan dari konsep penghasilan di plan Iya, Bapak. A, B. Ini bagus sekali ya sistemnya. Nah, tapi ini ada lagi yang bertanya, 3 orang tentang produk. Untuk bibit, bisa buat rendam bibit jadi japonika berapa lama sebelum disemai? Jadi kalau bibit itu tergantung jenis bibitnya. Kalau bibit padi itu biasanya tergantung kulitnya. Kalau kulit tipis itu cukup 12 jam sudah bisa keluar kecambah. Tapi kalau tebal kulitnya itu bisa sampai 24 jam atau 1 hari 1 malam. Jadi yang penting keluarlah kecambahnya, itu sudah bisa kita angkat. Oke, mungkin bisa menjawab ya Pak siapa ini? Ibu Elvi Sukrisna. Terus ada juga yang bertanya, kalau untuk sawit bagaimana mengaplikasikannya? Jadi kalau untuk sawit, ini produknya mengaplikasikannya itu, kita lihat kalau sawitnya masih kecil sampai umur 5 tahun, bagusnya kita pakai yang cair dengan sistem penyemprotan. Ini kita gunakan, disemprotkan saja tiap 15 hari atau tiap
Oh, di daunnya dan di batangnya itu. Tetapi kalau sudah tinggi di atas 5 tahun bahkan sampai ke atas semua, kita kasihlah yang cair, apa yang padat. Nah, itu satu pohon untuk 3 sampai 4 saset per pohon diberikan di tanahnya langsung ke bawah. Itu dia dapat akarnya kurang lebih 25 cm ke bawah ditanam. Karena ini bentuknya serolis, berarti dia akan keluar bertahap, dan itu sampai 3 bulan kita kasih lagi. Jadi tinggal tergantung kondisi tanaman sawitnya seperti itu. Begitu. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Ya. Ya, ada itu. Ini Ya. Tarif. Ya. Gimana? Halo. Ya, oh ya, boleh dari Pak ini, Pak Tarif. Ya, oke. ya Pak Tarik. Ya, gimana Pak Tarik? Saya sangat tertarik Pak dengan skema potensi plan A dan plan B tentang plan B-nya. Misalnya, saya telah bergabung di plan A, Platinum. Kemudian, kan tadi di plan B itu yang Platinumnya 31.500.000. Ya. Nah, sedangkan saya di plan A itu udah Platinum. Apakah kalau kita misalnya 31.500.000, berarti kan plan A-nya ada double. Bagaimana kalau boleh nggak kalau misalnya plan B-nya itu plan A-nya hanya mengartikan plan B-nya saja, berarti nominalnya tidak 31.500.000. Apa seperti apa skemanya? Oh iya. Jadi gini Pak, kalau Bapak sudah ambil Platinum di plan A itu kan cuma satu titik Pak, satu akun, tapi isinya Oh, gitu. Platinum untuk Ya. 7 DP. Ya. Satu akun. Sedangkan di plan B ini untuk Platinum itu untuk 7 akun. Jadi kalau Bapak mau ambil di sini, kita tinggal kurangi saja akunnya 1, jadi 6 saja Bapak untuk plan A-nya. Dikurangi 1.500.000 untuk itu karena sudah masuk Bapak di kalau ambil 7 toh. Nah, berarti kan sudah Bapak 7 akun, satu sudah ada akunnya di situ tapi Platinum. Jadi Platinum di plan A itu hanya satu akun. Betul. Sedangkan Platinum di plan B itu 7 akun langsung. Oh, Cuma isinya bedanya. DP-nya satu-satu. Oh, iya. Bedanya situ ya. Begitu Pak bedanya. Itu lebih bagus plan B itu ya. Nah, kalau plan B itu 7 akun langsung. Cuma belum Platinum, tapi nanti Pak pada saat Bapak mendapatkan bonus pertama 20 juta, maka itu di upgrade itu akun pertama yang dapatkan reward itu langsung jadikan Platinum. Oh, Iya, karena memang kita maksimalkan untuk mendapatkan reward itu sebenarnya di Platinum ke atas. iya, iya, iya. Tapi yang belum dapat Platinum berarti nanti pada saat mendapatkan bonus pertama 20 juta itu langsung Harus akunnya Platinum. dialihkan ke Platinum. Oh, Tapi kalau yang sudah Platinum ya tidak perlu lagi. iya, iya. Nah, tetap terima langsung itu 20 jutanya. Gitu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Baik, makasih Pak Tarif. Apakah masih ada lagi yang ingin Assalamualaikum, bertanya? Ingin Ya, boleh Salam. Pak. saya Widodo dari Kendari. Oh, Pak Widodo ya. Tadi kan Pak Haji katakan bahwa pada saat kita di plan A itu kan kalau masuk ke plan B bisa juga dipotong dari kita punya bonus. Itu secara teknisnya bagaimana ya? Oh ya. Jadi gini, kalau Bapak menerima bonus di plan A tapi belum aktif plan B-nya, itu nanti setelah selesai itu autosave-nya yang 1 juta, nanti akan berlanjut akan dipotong 20% untuk dimasukkan di plan B, dan itu nanti Bapak itu bisa nanti klaim produk, jadi dipotong untuk belanja produk bukan disimpan. Nah, untuk mengaktifkan menjadi 1 poin. Jadi secara otomatis itu Bapak keluar bonusnya itu langsung terpotong 20%,
tersimpan di plan B. Nanti di plan B nanti itu belanja produk untuk masukkan poinnya. Pak Haji, yang saya mau tahu juga itu kalau untuk klaim produk apakah 1 poin atau bisa misalnya pada saat dipotong 20% itu atau harus 1 poin dulu? Oh boleh. Jadi nanti kalau Bapak sudah ada bonus yang sudah dipotong di plan B untuk beli produk, Bapak bisa kapan saja Bapak bisa pakai untuk beli produk. Misalnya kalau di situ ada sekitar 110, Bapak bisa langsung belanjakan produk senilai 1 botol pupuk. Atau misalnya di situ ada 125 sudah terpotong, bisa langsung ambil kopi. Siap Pak Haji. Paham? Iya, tidak mutlak harus banyak baru dipotong Pak. Oh iya. Setiap saat saja Bapak sudah lihat banyak, langsung ke kantor, saya mau klaim ini supaya langsung diberikan. Siap Pak Haji. Iya, saya paham Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Iya. Baik, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Pak. Ini di grup di chat, kalau untuk jagung bagaimana cara pakainya? Apa bibit jagung sudah ada di kantor Pak? Oh, kalau di jagung untuk yang terbaru ini kita belum ready. Tetapi kalau untuk yang lama juga sudah kurang. Jadi kalau untuk bibit jagung masih menunggu dari BRIN untuk penangkarannya. Itu. Oke, baik. Oh, ini mungkin yang terakhir pertanyaannya, POC berapa banyak untuk 1 hektar padi? Hah? POC berapa banyak untuk 1 Untuk hektar tanaman padi? padi dan jagung dibutuhkan 4 botol sampai panen untuk POC-nya. Kalau untuk buah hayatinya 3-4 kilo. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Terima kasih Pak Aji atas materinya hari ini, materi pupuk dan sistemnya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah masuk Zoom. Ada dari berbagai daerah nih, dari Bekasi, Tangerang, ada dari Sangatta, terus juga ada dari Kendari. Cukup banyak sekali. Terima kasih semuanya Bapak Ibu telah hadir. Terakhir bisa kita open kamera semua, buka kamera kita dokumentasi. Ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa untuk dibuka kameranya, kita bisa dokumentasi bersama. Siap, Kendari siap. Oh, saya nggak kelihatan. Pak Haji, kalau bisa di-share ini anunya Pak Haji, PowerPoint-nya di grup Biotakan dari Berkah. Oh iya. Nanti saya kirimkan PowerPoint yang ini. Iya. Nanti saya kirim di. Iya. Karena Oh, ini ini sangat juga menarik Pak Haji. sudah membersamai Bu Owner Biota. Iya. Sekedar informasi Bapak Ibu, yang moderator kita itu berada di Turki. Masya Allah. Terlalu jauh dia. Jauh amat. Jauh banget dia. Tapi masih mau membantu kita jadi moderator. Ya. Iya. Sekarang kalau sekarang di Turki jam berapa Mbak Amira? Jam 4:30 sore Pak. Oh, lebih anu ya. Di sini sudah jam 9:30 nih. Lewat. Ya, ini sebelum makin malam, mari kita dokumentasi bersama dulu. Iya, siap. Baik, 1, 2, 3. Lagi mungkin 1, 2, 3. Baik. Bu Haji. Kirim fotonya.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga bisa sukses untuk produk-produknya Amin. dipasarkan, terus juga bisa semangat syiar Baitullahnya. Sampai Amin. bertemu di Zoom BOP selanjutnya nanti bakal diinfokan lagi di grup. Syukron nun wal kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi